Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video simulasi pembelajaran terpadu menggunakan model connected. Model connected adalah cara mengajar yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain dalam satu mata pelajaran agar lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, kami akan mensimulasikan bagaimana mengajarkan perubahan wujud benda berbarengan dengan mengajarkan siklus air. Jadi, nanti Anda akan melihat bagaimana kedua topik ini diajarkan secara bersambung. Selamat menyaksikan. Kelebihan dari model connected ini yaitu ada membantu siswa dalam memahami keterkaitan antar konsep dalam satu bidang studi. Yang kedua ada mengembangkan konsep kunci secara berkelanjutan atau internalisasi. Yang ketiga ada melatih pemecahan masalah, berpikir logis dan kritis. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Terakhir, pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Kelemahan model connected berdasarkan Mustafa dan Andini tahun 2024, lalu berdasarkan Nandiansyah dan kawan-kawan tahun 2023. Yang pertama, keterkaitan antara bidang studi ini masih terlihat terpisah, belum terintegrasi penuh. Yang kedua, tidak mendorong kerjasama antar guru, masih berfokus pada satu bidang studi saja. Yang ketiga, membutuhkan guru yang kreatif dan perencanaan yang sangat matang. Yang terakhir, tidak semua siswa langsung aktif, namun perlu bimbingan yang intensif. Atau tahapan model connected berdasarkan artikel Mustafa dan Andini tahun 2024 dan Novelita dan kawan-kawan tahun 2023 ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada persiapan atau pendahuluan. Pada kegiatan ini, guru memotivasi dan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu ada presensi materi. Di sini guru menyajikan konsep atau materi inti dan menunjukkan keterampilan yang akan dikuasainya. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Pada tahap ini, siswa berdiskusi secara kelompok dan juga mengerjakan LKS atau FKPD dengan guru sebagai pembimbingnya. Dan yang keempat, ada telaah dan umpan balik. Di sini siswa mempresentasikan hasil dan juga ditanggapi oleh kelompok yang lainnya, serta guru memberikan konfirmasi mengenai presentasi tersebut. Yang kelima ada pelatihan lanjutan dan juga penerapan. Di sini siswa diberikan latihan atau tugas aplikasi konsep. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu ada analisis dan evaluasi. Di sini guru memberikan evaluasi untuk mengukur penguasaan materi dari setiap siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kayaknya siapa di kelas ini? Saya Bu. Oke, ini pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat dulu kehadiran ya. Coba lihat kiri kanan kalian. Teman kalian ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Ibu. Wah, hebat ya kalian anak-anak yang rajin. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud zat juga siklus air. Nah, pelajaran yang lalu kalian masih ingat tidak mengenai wujud zat? Ingat Bu, Coba wujud zat ada apa aja? pada cair. Gas, betul, hebat. Ada yang masih ingat tidak apa perbedaan sifat zat padat dan zat cair? Kalau padat wujudnya tetap, kalau cair itu mengikuti bentuk wadahnya Bu. Betul. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud yang terjadi pada zat padat, cair maupun gas. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah
Itu yang lainnya, Bu. Betul, perubahan dari satu wujud benda ke wujud yang lain. Ada apa aja sih Bu perubahan wujud benda itu? Kita lihat, ada yang namanya mencair. Nih, mencair adalah perubahan dari gas pada gas cair. Contohnya ada yang tahu? Es. Betul, es kalau kita panasin pasti mencair. Apalagi? Mentega. Kemudian kebalikannya yaitu membeku, perubahan dari gas cair kepada betul. Contohnya air es. Pinter, bagus. Kemudian ada yang namanya menguap. Ayo, menguap perubahan dari apa? Yang tahu? Cair menjadi gas. Betul, misalnya pada perubahan siklus air. Nanti kita akan bahas berikutnya ya. Kemudian ada juga mengembun. Ada yang tahu mengembun apa? Dari gas menjadi cair. Betul, kalau kalian nih manasin air. Nah, nanti ditutupnya ketika kalian buka akan ada titik-titik air kan di tutup pancinya. Nah, itu mengembun. Atau ketika kalian keluar di pagi hari, nanti di kaca itu ada airnya. Nah, itu namanya mengembun. Kemudian ada lagi yang namanya menyublim. Ada yang tahu menyublim apa? Dari gas Kepada Daripada ke gas. Misalnya pada kejadian kapur baru. Kalau kalian simpen kapur, dibiarin lama-lama mengecil lalu habis. Nah, kemudian kebalikan dari menyublim yaitu mengkristal. Perubahan dari wujud gas ke gas. Oke, pinter ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan wujud, coba kalian pikirkan, bayangkan, kira-kira yang mempengaruhi perubahan wujud itu apa? Suhu, betul. Apalagi? panas. energi panas. Betul, energi kalor itu ya. Kemudian ada faktor lingkungan, apakah lembab atau tidaknya juga itu menentukan cepat atau tidaknya perubahan wujud benda. Nah, sekarang tadi kita bahas mengenai salah satu perubahan wujud benda yaitu menguap dan mengembun. Hal itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi pada siklus air. Nah, apa aja Bu kejadian perubahan wujud benda itu yang terjadi dalam siklus air? Coba. Ayo. Menguap. Betul. Penguapan atau menguap yaitu ketika air laut, air danau terkena matahari lalu menguap. Yang pertama ada evaporasi yaitu menguap. Jadi awan kan ya. Kemudian setelah jadi awan kan beratung, mendingin. Ada kejadian apa nih dari gas jadi titik-titik air? Betul, ada kejadian kondensasi atau mengembun. Kemudian setelah menjadi titik-titik air nih, sudah menjadi titik-titik air, jatuh ke bumi. Ada yang tahu kejadian apa? Hujan itu disebutnya apa? Presipitasi. Presipitasi atau kejadian jatuhnya air ke bumi. Setelah jatuh ke bumi, airnya kemana? Menyerap dulu ke dalam tanah. Namanya apa? Infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air ke dalam
siklus air tadi ya, seperti yang tadi kita sebut ada proses penguapan, perubahan dari zat cair menjadi uap. Setelah menjadi uap, di atas awan, kemudian ada udaranya kan semakin dingin di atas ya. Dari gas ke zat cair, jadi mengembun. Nah, jatuhlah menjadi air hujan, menyerap ke dalam tanah, lalu mengalir kembali ke laut. Dan itu berputar terus seperti itu. Dari laut menguap lagi, mengembun lagi, jadi hujan lagi, seperti itu ya. Kemudian, nah contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian tahu deh. Contoh lain dari kejadian perubahan wujud selain pada siklus air ini. Coba perubahan wujudnya apa aja? Ayo, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjemur cucian. Betul, baju yang basah dijemur jadi kering. Itu prosesnya apa? Menguap. Menguap. Kemudian ada apa lagi? Gelas. Dah? Es di gelas. Betul, es di gelas lama-lama menjadi cair. Prosesnya jadi mencair. Apalagi ayo. Kopi tutup panci yang air Betul. Kemudian ada yang penting juga ketika para petani menjemur padi. Ya, tadinya kering dan bisa dipanen. Akhirnya menjadi beras. Terus kita bisa makan deh, dibikin nasi ya kan? Ya. Kemudian, tadi pada kejadian perubahan wujud benda ada dalam kejadian penting yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yaitu siklus air tadi. Kalau air tidak berputar, kira-kira apa yang akan terjadi? Kekeringan. Tidak akan ada hujan lagi, air itu nggak aja numpuk ya, akan lagi berputar. Kalau misalnya air tidak berputar, tidak ada hujan, mau bagaimana menurut kalian? Gimana nih kejadiannya? Pasti tanaman mati. Kalau tanaman atau tumbuhan mati, hewan dan manusia tidak akan memiliki sumber makanan ya, karena yang itu tumbuhan. Kemudian, nah setelah kalian mempelajari ini perubahan wujud benda, ibu ingin bertanya ke kalian ya. Menurut kalian nih, dari nama-nama tadi mengembun, mencair, membeku, perubahan wujud apa yang paling kalian sukai? Apa? Aku suka dari yang cair ke ada perubahan wujud cair ke padat. Yang membeku itu? Iya. Kenapa? Karena aku suka makan es krim. Bagus, pintar. Dan apa lagi? Siapa yang suka lagi? Membeku. Membeku. Pasti sama ya. Iya. Kamu sukanya apa? mengembun. Mengembun kenapa? Karena dari aku bisa keluar air. Oh iya, nanti jadi siklus airnya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Kalian harus membentuk kelompok, setiap kelompok itu 3 orang. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD berikut. Silakan kerjakan LKPD-nya. Berdiskusi. Oke, sudah siap belum untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian?
gas menjadi cair. Contohnya kayak ada air yang menguap ke atas nanti sudah itu jadi air. Oke, seperti misalnya tadi pada kejadian kondensasi. Yang diuap kemudian berubah menjadi titik-titik Air. Nah, lalu ayo apalagi? Dua lagi. Mengkristal. Kristal. Contohnya Dari gas menjadi padat. nah, contohnya kristalisasi ketika pembuatan gas. Oke. Satu lagi menguap ya, yang menguap pakaian. Pintar, bagus, menguap, menjemut pakaian. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Nah, sekarang ayo duduk lagi, silakan. Kemudian karena kita sudah mempresentasikan, sudah diskusi, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu akan membagikan soalnya, ada di situ ya di akhir evaluasinya. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya, isi ya. Baik, sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kumpulkan yang ada soalnya saja. Oke. Ya, soalnya baik. Oke, sudah siap belum untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Sudah. Sudah. Sekarang tugas kalian adalah menyebutkan 5 perubahan wujud yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan kenapa perubahan wujud itu penting. Silakan kelompok pertama untuk ke depan. Aku dulu Bu. 5 perubahan wujud itu mencair, membeku, mengembun, mengkristal, tadi apa tadi? Menguap. Masing-masing bikin deh presentasikan tadi dapat apa aja di perubahan wujudnya. Contohnya Bu. Ya. Contohnya kalau dari mencair dari S1 menjadi air. Terus kalau yang padat dari mencair dari air menjadi es. Ya, Kalau mengembun dari gas menjadi cair. Contohnya kayak ada air yang menguap ke atas nanti sudah itu jadi air. Oke, seperti misalnya tadi pada kejadian kondensasi. Kondensasi. Yang diuap kemudian berubah menjadi titik-titik Air. Nah, lalu ayo apalagi? Dua lagi. Mengkristal. Kristal. Contohnya Dari gas menjadi padat. nah, contohnya kristalisasi ketika pembuatan gas. Oke. Satu lagi menguap ya, yang menguap pakaian. Pintar, bagus, menguap, menjemut pakaian. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Nah, sekarang ayo duduk lagi, silakan. Kemudian, karena kita sudah mempresentasikan, sudah diskusi, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu akan membagikan soalnya, ada di situ ya di akhir evaluasinya. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya, isi ya. Baik, sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kumpulkan yang ada soalnya saja. Oke. Ya, soalnya baik. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai perubahan wujud dan siklus air. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali ya. Perubahan wujud yang terjadi pada siklus air apa aja?
Iya betul, dia ketersediaan air akan selalu ada. Kemudian menurut kalian kalau tidak ada proses perubahan wujud ini, kira-kira siklus air dapat terjadi nggak? Tidak. Nah, jadi memang harus ada proses perubahan wujud tadi sehingga bisa terjadi siklus air. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang dapat membuat terjadinya perubahan wujud benda? Ayo, ada yang masih ingat? Tadi ada ini perubahan suhu. Perubahan suhu, Pengaruh lingkungan. lingkungan, Panas. panas, energi, Kalor. Oke, pembelajaran hari ini evaluasinya sudah. Ibu sudah membuatkan game untuk kalian. Kalian boleh bermain game yang ada di kertas kalian. Silahkan tuliskan. Bisa mengerjakannya? Soalnya gampang ya. Kamu, kamu. Bisa? Bisa. Bisa menyelesaikan sampelnya? Bisa. Nah, sekarang gimana nih menurut kalian pembelajaran hari ini? Kalian senang, sedih, bosan bu, atau bagaimana? Apa bagian mana yang paling bikin kalian senang? Pas menjelaskan perubahan siklus air. Kemudian Tahu cara prosesnya saat berhujan tuh. betul. Ini Adanya perubahan wujud. Betul. Hebat kalian senang nggak mengenai materi-materi ini? Baik, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kalian sudah memahami kan tadi perubahan wujud benda dan siklus air. Kita akan jumpa lagi di